Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian Ulumul Hadis. Sekarang masih nomor 21 bagian B, yaitu cara berteladan berdasar tadabbur dan tafakkur. Dan sudah kita bahas sampai yang pertama adalah meniru persis seperti apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kalau Rasulullah SAW melakukannya disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka kita pun melakukannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Antara lain yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah metode membaca atau mengajarkan Al-Quran, kemudian juga cara berdakwah, dan yang ketiga, ini tentu saja adalah beberapa contoh saja ya, bukan secara keseluruhan, dalam rangka pengangkatan pemimpin. Di kebijaksanaan sahabat itu merupakan salah satu manifestasi penafsiran dari sunnah Rasul yang dikenal dengan asar sahabat. Dan hadis itu kan ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Dan yang dipraktekkan oleh para sahabat sepeninggal Rasul, saya yakin itu termasuk ke pemahaman para sahabat terhadap hadis. Makanya bisa dijadikan dasar. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan ternyata kalau kita perhatikan pengangkatan khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu beda-beda. Umpamanya kita lihat pemilihan Abu Bakar itu kan ditentukan oleh suara terbanyak atas dasar kampanye atau ajakan Umar bin Khattab untuk memilih Abu Bakar. Dan itu ditentukan oleh suara terbanyak. Beda lagi dengan pengangkatan Umar. Kalau pengangkatan Umar itu sudah ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar sebagai penguasa pada saat itu sebagai khalifah. Nah, sebelum beliau wafat sudah berwasiat agar sepeninggal beliau khilafah atau kekhalifahan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab. Karena itu jelas berdasar petunjuk dan kepentingan al-Islam, itu mulai dari penaklukan Parsi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab zaman Abu Bakar. Masih ada program yang dicanangkan oleh Rasul ketika Futuh Mekah. Karena begitu Rasulullah SAW Futuh Mekah, dia akan berikrar akan menaklukkan Parsi dan Romawi. Nah, maka Parsinya bukan ditaklukkan ya sebenarnya, tapi itu dibebaskan kerajaan Parsi dari cengkraman pemimpin-pemimpin jahat. Maka Rasulullah ingin Parsi pun bebas dari pemimpin jahat. Demikian pula kerajaan Romawi. Maka Rasul berprogram nanti setelah Futuh Mekah adalah kerajaan Parsi dan Romawi harus dibebaskan. Makanya istilahnya juga futuh. Ya. Futuh itu dari pembukaan, jadi proklamasinya harus dibebaskan. Dan itu dilaksanakan pada zaman Abu Bakar, berhasil dipimpin oleh Umar bin Khattab. Parsi itu dibebaskan dari cengkraman para pemimpin yang jahat kepada umat. Kemudian Abu Bakar punya misi. Nah, ini Romawi yang harus dibebaskan. Maka satu-satunya jalan
pengganti Abu Bakar adalah Umar. Dan memang pada zaman Umar bin Khattab, sebagian besar kerajaan Romawi itu telah terbebas dari kejahatan penguasa yang mengajarkan musyrik pada zaman Umar bin Khattab, walaupun belum secara keseluruhan, tetapi secara dakwah masuk ke kerajaan Romawi. Maka Umar bin Khattab diangkat sesuai dengan pesan penguasa. Beda lagi pengangkatan Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan itu dipimpin oleh formatur. Jadi Umar bin Khattab sebelum meninggal mengangkat tim formatur untuk memilih khalifah ketiga. Nah, maka tim formatur itulah yang menentukan. Karena kebetulan Ali bin Abi Thalib memilih Utsman, maka Utsman bin Affan jadi khalifah. Utamanya atas suara yang mendukung kepada Utsman, itu Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kaum Syi'i mengatakan, kaum Syiah ya, mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, itu berita bohong. Karena justru yang menentukan Utsman diangkat jadi khalifah itu adalah suara Ali bin Abi Thalib sebagai tim formatur. Sebab kan seimbang pada saat itu. Karena Ali memilih Utsman, jadilah Utsman. Jadi kalau benar-benar ada pesan Rasul kepada Ali untuk meneruskan kekuasaan, tentu Ali bin Abi Thalib tidak akan mengangkat Utsman, ya. Jadi itu benar-benar bahwa tidak ada pesan dari Rasul, makanya Ali bin Abi Thalib mengangkat Utsman. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah Utsman itu dipilih oleh perwakilan. Jadi tidak mengikuti atau tidak menjadi syarat perwakilannya berapa. Pokoknya dipilih oleh perwakilan. Nah, beda lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib itu otomatis karena semasa Utsman bin Affan jadi khalifah, Ali itu kan suara kedua. Dan dia bertindak sebagai wakil di dalam kekhalifahan. Maka Utsman wafat, otomatis Ali jadi khalifah menggantikan Utsman. Jadi wakil menggantikannya. Nah, menggantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, beda lagi dengan pengangkatan Hasan setelah Ali bin Abi Thalib ditikam sampai wafat, maka di Kufah itu dia angkat Hasan bin Ali, putra Ali. Kenapa Hasan bin Ali? Dengan berlatar belakang bahwa Hasan bin Ali itu putra dari khalifah. Maka orang-orang Kufah mengangkat Hasan bin Ali jadi khalifah. Jadi atas dasar putra khalifah. Beda lagi dengan Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu mengajukan kepada Hasan, karena menurut pertimbangan Muawiyah, Hasan bin Ali itu sebagai ustadz, sebagai ahli hadis, dan sebagai pemimpin di dalam keagamaan. Jadi unsur politik itu akan sulit berkembang, mengalami kemajuan kalau dipimpin oleh yang terlalu nyantri seperti Hasan. Maka Hasan bin Ali didatangi oleh Muawiyah untuk menyerahkan diri. Dan Hasan bin Ali itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Jadi semacam kudeta damai. Hasan bin Ali itu kepada Muawiyah. Dan sepeninggal Muawiyah, dia sudah mengangkat putranya sendiri sebagai putra mahkota, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan itu berdasar keturunan
dinasti Muawiyah itu. Jadi sistem putra mahkota sampai jatuhnya Muawiyah kepada Abbasiyah. Nah, jadi kalau kita perhatikan cara pengangkatan pemimpin di zaman sahabat, itu ada beberapa cara ditentukan dengan suara terbanyak, seperti memilih Abu Bakar, kemudian atas pesan penguasa seperti Umar, dipilih oleh perwakilan seperti Utsman, dipilih karena yang jadi khalifah wafat, mungkin dia diganti oleh wakil yaitu Ali, kemudian dipilih atas dasar putra tapi dipilih oleh suara terbanyak, yaitu seperti Hasan di Kufah, kemudian kudeta damai seperti Muawiyah kepada Hasan, dan dipilih menjadi dinasti. Jadi 7 cara itu saya yakin berdasar kebijakan para sahabat, karena semuanya sahabat itu. Jadi zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, termasuk Yazid bin Muawiyah, itu masih ada sahabat. Semuanya adalah di kebijaksanaan sahabat. Dan kalau kebijaksanaan sahabat, maka itu berfungsi sebagai asar sahabat yang boleh diikuti. Karena hadis sahabi. Nah, kenapa demikian? Maka di dalam cara memilih pemimpin, berdasar contoh dari Rasul, dari para sahabat, itu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan tempat, perkembangan waktu. Seperti di Indonesia, umpamanya memilih kepala daerah, itu harus sesuai dengan perkembangan daerahnya masing-masing. Jadi kalau menurut saya, beda antara pemilihan daerah Jakarta, daerah Jawa Barat, dengan Jogja, ya, tiga tempat saja sama-sama di Pulau Jawa. Itu dari Jakarta, Jawa Barat, Jogja itu kan beda, walaupun sama-sama Pulau Jawa. Kalau Jakarta itu kan harus ditentukan oleh suara terbanyak 50% plus 1. Jadi harus di atas 50%. Makanya kalau tidak ada 50% kan pemilihan diulangi untuk mengangkat yang 50% plus 1. Kalau Jawa Barat, yang penting suara terbanyak, berapa persen saja. Jadi beda kan antara Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil. Kalau Anies Baswedan terpilih oleh lebih dari 50%. Kalau Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat kan cuma 30%-an lebih. Beda lagi dengan Jogja. Kalau Jogja itu gubernur kan tidak dipilih. Yang penting raja atau sultan Jogja itulah yang jadi gubernur. Jadi dipilihnya oleh keluarga. Jadi kalau di Pulau Jawa itu berbeda, karena memang dalam contoh para sahabat juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi saya yakin semuanya itu asalkan berdasar seperti apa yang digariskan oleh Rasul. Pamannya di dalam hadis, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam, yang jadi pemimpin itu adalah orang yang aqra'uhum. Aqra'uhum itu bukan hanya pandai baca, tapi paham tentang kitabullah. Fa in kanu fil qiraah sawa, tapi kalau ternyata di dalam bacaannya itu sama, fa'lamuhum bisunnatil Rasulillah. Itu paling tahu tentang sunnah Rasul. Di sunnah. Fa'in kanu fi sunnah sawa, kalau dalam pemahaman sunnah sama, fa'aqdamuhum hijrah. Maka paling lebih dahulu dalam hijrah. Lebih dahulu dalam hijrah itu tentu saja bisa dipahami lebih senior. Ya, di dalam keahliannya. Fa'in kanu fil hijrah sawaan, kalau ternyata sama di dalam urusan hijrah, fa'aqdamuhum silman.
paling dahulu tentang taubat, tentang keislaman. Dan wala ya'umanna rajul ar-rajula fi sultanihi, maka jangan sampai seseorang itu menjadi imam di tempat sultannya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi, dan jangan duduk di tempat tinggal, tempat duduk tanpa kemuliaan, tanpa izin. Jadi di sini prinsipnya adalah yang paling paham tentang kitabullah. Kalau sama, maka paling paham tentang sunnah. Kalau sama, paling lebih dulu hijrah. Kalau sama, lebih dulu keislamannya. Itu asal kriterianya. Jadi yang paling ahli. Jadi kalau ternyata yang paling paham itu lebih mudah, nggak masalah. Adapun teknisnya, seperti tadi, bisa dengan pemilihan surat terbanyak, bisa dengan pesan dari pemimpin yang pokoknya 7 macam. Itu saya yakin berdasar sunnah Rasul, asalkan latar belakangnya seperti digariskan di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya popularitas. Kalau sekarang kan popularitas yang kemampuannya belum banyak, belum mampu, sehingga kepala-kepala daerah itu banyak berguguran ya. Banyak berguguran, dipanggil KPK. Kepala-kepala daerah itu, karena memang latar belakangnya tadi popularitas, belum tentu ahli. Sehingga banyak yang dipecat di tengah jalan akibat pelanggaran. Itu kriteria. Jadi berteladan pada Rasul itu disesuaikan dengan perkembangan zaman di dalam memilih pemimpin. Kemudian berikutnya adalah memilih cara yang paling strategis. Memilih cara yang paling strategis. Utamanya kalau cara yang paling strategis dalam perjuangan, ya. Dalam perjuangan itu harus umat Islam tuh punya inovasi, punya pilihan yang terbaik yang diperkirakan mendatangkan penghasilan yang begitu hebat. Kenapa demikian? Karena Rasul juga mempraktekkan seperti itu. Umpamanya ketika Perang Badar. Ketika Perang Badar yang direbut oleh Rasul pertama kali kan sumur. Karena saat itu sumur yang sangat dibutuhkan dan sumur yang sangat strategis. Jadi kalau sumur itu yang direbut, maka pihak musuh akan kelabakan. Karena tidak ada sumber air yang mereka nikmati. Nah, maka yang direbut pertama kali adalah sumur. Beda lagi dengan Perang Uhud. Ketika Perang Uhud yang direbut oleh Rasul adalah gunung kecil yang disebut dengan Jabal Rumat. Bukit kecil. Nah, dari bukit kecil itulah pasukan dapat menyerang musuh ke segala arah. Walaupun ketika tidak taat karena melanggar berada di bukit kecil, itu menimbulkan permasalahan, menimbulkan kerugian. Tapi itu sebagai gambaran. Beda lagi ketika Perang Hondak. Yang direbut oleh Rasul kan parit. Parit itu menurut saya sebagai lambang Raja Darat. Nah, jadi kalau kita lihat perjuangan Rasul, itu harus pandai memilih yang paling strategi. Mana? Apakah merebut sumur? Apakah merebut parit? Bukit atau merebut parit? Nah, sekarang juga kaum muslimin itu harus pandai memilih mana yang strategis. Kalau di dalam dakwah itu, karena Rasulullah SAW juga memilih yang paling strategi, yang paling menguntungkan bagi perjuangan. Oleh karena itu, kita harus pandai apakah yang bisa menghasilkan
dakwah secara baik sekarang gitu melalui politik, apakah melalui eksekutif, apakah melalui yudikatif. Nah, di eksekutif juga apakah jadi presiden, kepala daerah, atau jadi menteri, atau jadi gubernur, bupati, camat. Kalau di bidang aparat hukum juga, apakah jadi polisi, apa jadi hakim, apa jadi jaksa, apa jadi pengacara. Itu di aparat hukum. Atau dari pembela. Dan semuanya itu kan harus dimiliki dan dikuasai atau dipegang oleh kaum muslimin. Kalau di bidang legislatif, apakah perlu ada di DPR, apakah perlu aparat-aparat yang lain, atau jadi dai, jadi penulis, jadi apa, tergantung kepada keahlian masing-masing. Tapi dalam memperjuangkan al-Islam itu harus pandai memilih yang paling strategis. Kalau ekonomi, kira-kira yang paling menguntungkan tuh di mana? Menghasilkan musim pandemi itu di mana kedudukan yang paling bagus? Jangan sampai terjerumus kepada kerugian. Karena dimanapun itu diharapkan kaum muslimin tidak pernah terpuruk. Tuh, karena contoh Rasul pun pandai-pandai memilih yang paling strategis. Terus ada juga mencontoh Rasul tapi disesuaikan dengan budaya setempat. Umpamanya walimah, makan dan rias pengantin. Ketika Rasul menikah dengan Saudah, itu Rasul berwalimah dan mengambil juru rias orang Mekah. Karena Rasul nikah dengan Saudah itu Mekah, Rasul orang Mekah dan bertempat di Mekah. Maka cara-cara segala macamnya termasuk itu makanan, perhiasan dan sebagainya itu cara Mekah. Beda lagi dengan menikah dengan Aisyah. Aisyah itu orang Mekah. Kemudian akad di Mekah. Tapi karena walimahnya di Madinah, sudah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW berwalimahnya di Madinah, juru riasnya juga orang Madinah. Dan makanan yang disajikan juga gaya Madinah. Keseniannya juga kesenian Madinah. Jadi segala macamnya Madinah. Jadi kalau mengadakannya di Bandung, ya disesuaikan dengan makanan Bandung, adat Bandung, asalkan tentu saja ketentuan umum harus tetap dipakai. Jadi kalau sekarang musimnya pandemi ada protokol kesehatan, ya diikuti protokol kesehatannya. Kemudian, dan di zaman Rasul juga kan orang Parsi, seperti Salman Al-Farisi, Usaid, dan keturunan Yahudi, juga kan tidak diperintah untuk berpakaian Arab tatkala masuk Islam. Sedangkan bacaan sholat kan harus bahasa Arab, tetapi ketika dia berpakaian, berbudaya, tetap saja budaya setempat mereka masing-masing, tidak diseragamkan. Hanya kita juga sampai sekarang kalau bacaan sholat mah tidak bisa disesuaikan dengan budaya. Walaupun orang Sunda, ya tetap adzan itu juga di zaman Rasul bahasa Arab walaupun orang Parsi. Sholat bahasa Arab walaupun orang Romawi. Walaupun berpakaiannya, ya seperti sekarang juga tetap ada di masjid tidak bisa dengan bahasa Indonesia. Itu juga sholat harus tetap. Nah, walau bukan orang Arab. Nah, tatkala Rasul mengadakan walimah pernikahan dengan Zainab binti Jahas, juru seni menghiburnya kan orang Ansor. Karena itu sudah di Yasrib atau sudah di Madinah Rasulullah dengan Zainab binti Jahas itu. Terus dalam mode pakaian itu kan yang diatur oleh Rasulullah SAW hal-hal tertentu saja. Itu tentang ketentuan menutup aurat.
Ini berdasar surat An-Nur 30-31. Telah ditegaskan di dalam surat An-Nur ayat 30-31 mode pakaian. Dan tentang mode pakaian ini saya bahas dalam kajian hadis pernikahan. Di situ ada salah satu YouTube saya namanya Etika Berbusana, ya, judulnya Etika Berbusana. Jadi lebih luasnya Anda bisa dengarkan itu tentang YouTube saya Etika Berbusana. Yang paling pertama adalah nutup aurat. Kalau nutup aurat kan lengkap dan jelas oleh Rasulullah, digariskan pada surat An-Nur 30-31, laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita ada perbedaan auratnya. Laki-laki itu yang pertama adalah yang bisa yaghuddu min absarihim. Yang kedua yahfadu furujahum. Tapi kalau perempuan bukan yaghuddu min absarihim dan yahfadu furujahum, tapi juga la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kemudian wala yadribna bihumurihinna ala juyubihinna dan wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna. Dan juga di sini dikatakan ada jalabib. Jadi kalau perempuan itu berbeda ketentuan auratnya dengan pria. Laki-laki perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hanya ditunjukkan yaghuddu min absarihim dan wayahfadu furujahum, dua ketentuannya, yaitu bisa mengendalikan pandangan dan menjaga aurat farji. Tapi kalau bagi perempuan bukan hanya urusan farji, tapi selain menjaga pandangan juga menjaga farji, kemudian tidak boleh menampilkan perhiasan zinatahunna kecuali yang tidak bisa ditutupi. Kemudian harus pakai kerudung yang tembus yang sampai ke dada. Kemudian juga harus pakai jilbab, sehingga ditafsirkanlah aurat wanita itu kalau dia berhadapan dengan ghair mahram, ya, maka berjilbab. Tapi kalau bertemunya tidak ada ghair mahram, semuanya mahram, maka di sini yang yahfadna furujahunna dan yaghdudna min absarihinna. Tapi kalau hanya suami saja baru terbebas. Jadi itu ada beda-beda kalau perempuan itu. Jadi oleh karena itu ketentuan aurat sudah ditetapkan. Jadi kalau aurat tidak boleh berpengaruh oleh budaya. Ya, harus sudah ditetapkan oleh Rasul. Kemudian selain nutup aurat, indah dipandang. Karena di sana dikatakan kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizqi. Sini harus indah. Jadi pakaian itu harus indah. Tapi keindahan ini kan tidak disebut seperti apa. Yang penting indah dipandang. Dan ketika Umar bin Khattab ro'a ala Umar komisan abyad, Rasul pernah melihat gamis Umar itu begitu bagus, begitu indah. Maka beliau bertanya, asaubuka hadza ghusil am jadid? Pakaian ini baru atau diwantek atau dicuci? Kata Umar, la bal ghusil, enggak, ini adalah diwantek aja, diperbagus. Kata Rasul bersabda, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Berpakaianlah yang baru, yang bagus. Dan hiduplah terpuji. Matilah syahid. Dan Rasul dikatakan juga, Allah itu sangat indah dan mencintai keindahan. Ini kan digariskan kepada ada seorang sahabat yang senang berpakaian indah, berpakaian bagus, sehingga tidak mau kaelehkeun oleh pihak lain.
Maka oleh Rasul ditandaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan senang atas keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi itu uh, indah. Dan indah itu oleh Rasul tidak disebut seperti apa, tapi ukurannya adalah keindahan menurut manusia, ditinjau dari sudut budaya masing-masing. Kemudian yang C adalah berbeda antara pakaian pria dengan pakaian wanita. Ibnu Abbas meriwayatkan la'ana Rasulullah, Rasul itu mengutuk, melaknat al-mutasyabbihin minar rijal. Laki-laki yang menyerupai mutasyabihin minar rijal bin nisa pada wanita. Al-mutasabihat dan wanita yang menyerupai minar nisa bir rijal pada laki-laki. Jadi harus berbeda antara pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Jangan sama. Makanya para ibu juga jangan salah memberikan pakaian kepada putranya. Kalau putranya itu laki-laki, berilah pakaian yang untuk pria. Kalau wanita, berilah pakaian untuk wanita. Permainannya pun, kalau anak wanita, kasih permainan untuk wanita. Kalau laki-laki, ya kasih permainan untuk laki-laki. Dan ibu sendiri juga jangan berpakaian seperti suami. Suami juga jangan berpakaian seperti istri. Maka antara suami istri juga jangan sapake. Harus beda pakaiannya. Dan ini berlaku sepanjang masa, baik bepergian, baik di rumah, baik tiduran, terus harus berbeda pria dengan wanita itu. Karena itu sudah digariskan. Rasul itu mengutuk laki-laki berpakaian wanita, wanita berpakaian laki-laki. Jadi harus ditentukan itu apakah pakaian tidur, apakah pakaian sehari-hari, harus jelas mana pakaian pria, mana pakaian wanita. Di kedua hadis ini jelas, pria menyerupai wanita dilarang, wanita menyerupai pria juga dilarang. Harus berbeda, ya. Tapi mana yang wanita, pakaian wanita, mana yang pakaian pria itu ditentukan oleh budaya. Makanya meniru Rasul ada kaitan dengan budaya. Jadi kemudian tidak berlebihan, termasuk juga tidak berlebihan itu kan ditentukannya budaya. Jadi apa yang dimaksud dengan tidak berlebihan di Bandung, atau di Surabaya, atau di Jogja, atau di Padang, di Sulawesi, NTB, Papua, yang dimaksud dengan berlebihan di situ seperti apa? Atau di Aceh, atau bahkan di Mekah, di Madinah, Yordan, di Inggris, Spanyol, beda-beda kan yang dimaksud dengan berlebihan itu. Budayanya. Maka itu harus tetap menurut kriteria setempat berlebihan itu seperti apa. Hindari yang berlebihan. Karena apa? Karena Allah menandaskan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang orang yang berlebihan. Dan Rasul juga bersabda, kulu washrobu watasodaku walbasu goiro mahilah walasaro. Makan, minum, bersedekahlah, berpakaianlah, tapi tidak mahilah, tidak saro. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan, tidak jelek, tidak terlalu mencolok. Ya. Jadi, jangan berlebihan. Nah, jadi urusan berlebihan ini adalah budaya setempat. Kemudian tidak tabarruj, karena itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrujna tabarruja jahiliyah. Dan tabarruj itu kan secara historis kebiasaan orang jahiliyah, wanita itu kepalanya tertutup tapi dadanya terbuka. Itu kebiasaan jahiliyah. Atau kalau berpakaian mencetak, ya. Makanya ditandaskan oleh Rasul, diriwayatkan dari Abu Hurairah,
Nisaun kasiat ariyat. Kaum wanita itu berpakaian tapi telanjang. Mailat mumilat, ya kecenderungannya ke sana, apa tabaat, kalau tadi kasiat ariyat mah pakaiannya, kalau ini mah sikap mailat mumilat. Nah, dan ditandaskan la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, tidak akan menemukan angin surga. Padahal warihuha, angin surga itu yujadu min masirati khamsimi'ah am. Itu bisa terjangkau jarak 500 tahun perjalanan. Dari kejauhan sudah terhirup. Nah, orang yang berpakaian tapi telanjang, orang yang sikapnya menarik perhatian lawan jenis, itu tabarruj, yang memikat ke lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ternyata kalau kita perhatikan etika berbusana ini, yang ditetapkan syariah secara rinci ialah masalah menutup aurat, yang tidak boleh terpengaruh oleh budaya manapun. Sedangkan masalah lain seperti mode, batasan, berlebihan, bentuk pakaian wanita dan pria, itu uruf, itu budaya. Makanya meniru Rasul itu ikuti budaya setempat. Karena Rasul SAW mempraktekkan seperti itu. Jadi kalau budaya Muslim, kalau busana Muslim, itu harus lihat perkembangan setempat. Jangan dianggap bahwa pakaian Muslim itu harus koko, karena koko itu sebetulnya kan bukan dari Arab, itu dari Cina. Tapi kan sekarang disebut jadi baju takwa ya. Sehingga ada istilah kecebong dan kampret. Jadi Muslim disebut kampret atau yang memperjuangkan Islam, sedangkan yang menentang disebut kecebong. Padahal kan pakaian Muslim bukan dari sudut itu. Jadi kalau budayanya pakai dasi ya pakai aja, saat tidak berlebihan di tempat tersebut. Kalau budayanya pakai sarung ya pakai sarung. Kalau budaya setempat itu pakai gamis ya pakai. Karena tidak berlebihan di tempat tertentu itu ya. Begitu pula para ustadz, kan di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada perbedaan antara pakaian ustadz dengan bukan ustadz. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kan ada seorang ibu sedang nangis, cerik balilihan. Lalu Rasulullah SAW lewat. Kenapa kamu menangis? Suami saya wafat. Lalu kata Rasulullah, bersabarlah. Sabar itu dari awal, dari bencana awal. Perempuan itu kan marah itu, ngambek gitu ya. Engkau tidak menyadari apa yang aku rasakan. Kemudian Rasul itu lewat menjauh dari mereka. Lalu diingatkan oleh sahabat berikutnya, kenapa kok berani seperti itu kamu melawan pada Rasul? Nah si perempuan tuh kaget, oh itu Rasul. Sehingga lari kepada Rasulullah SAW mengejar, mohon maaf, sudah membantah tadi. Maka kata Rasul, itu sabar itu dari awal. Yang saya garis bawahi, berarti kan pakaian Rasul itu sama aja dengan pakaian umat. Jangan sampai ada perbedaan mencolok antara satu generasi dengan generasi yang lain, atau antara satu golongan dengan golongan yang lain. Kalau pakaian mah bisa sama. Dan kalau Rasulullah SAW pakai gamis, pakai sorban, ya karena pada masa itu, dan yang pakai gamis, pakai sorban, bukan hanya Rasul, bukan hanya umat Islam. Orang-orang seperti Bani Umayyah, seperti Umayyah yang pada saat itu belum Muslim, itu sudah berpakaian sama.
dengan Rasul, atau Umayyah bin Khalaf ya, sama kan, dan walaupun belum Muslim, jadi pakaian mah boleh sama dengan pihak yang lain. Yang digariskan itu adalah nutup aurat, tidak tabarruj secara digambarkan bagaimana. Tapi kalau yang tidak digariskan secara rinci, maka meniru Rasul itu ya sesuai dengan budaya. Seperti di dalam walimah. Walimah itu kan tidak ditentukan oleh Rasul caranya bagaimana. Budaya, makanan, kan sesuai dengan budaya setempat. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Insya Allah bersambung ke bagian C ya. Kita bertemu lagi. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.